Halo, selamat pagi, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Maulana Jayadi di podcast kita Supergolik. Kita buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Jayadi dan hari ini kebetulan kita kedatangan tamu spesial nih, ya, Mas Adrian namanya. Mas Adrian Aprilianto dari Super App. Halo Mas Adrian, Iya. apa kabar? Halo Mas Mau. Halo, sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sedikit dengan perkenalan dari Mas Adrian nih. Sebelum kita lanjut, biasanya dipanggil dengan Mas Adrian Aprilianto atau Mas Adrian aja nih? Oke, kalau di Super ini biasanya dipanggil Mas Ian sih. Oke, Gitu. biar nggak canggung kita panggil Mas Ian aja ya. Oke, boleh. Mas Ian, boleh nggak perkenalin tentang dirinya nih? Terus pada saat sekarang ini, role saat ini dari Mas Adrian ini sebagai apa sih? Terus apa sih yang saat ini sedang dikerjakan bersama tim gitu? Oke, sebelumnya thank you banget Mas Mau udah diundang di podcast ini. Oke. Senang banget bisa sharing ya. Nah, Di sini saya di Super itu saat ini pegang peran sebagai interim engineering manager kebetulan. Nah, day to day-nya itu biasanya bantu oversee 3 squad ya di Super ini. Ada 3 squad, ada vanguard, ada operation, ada procurement lah. Kalau di penamaan di Super ya gitu-gitu ya. Nah, day to day-nya itu banyaknya sih di technical planning kayak gitu. Terus kolaborasi sama PM sama ini mentoring engineer aja sih. Kurang lebih kayak gitu sih Mas. Oke. Wah, kebetulan udah dijawab juga nih. Tapi kan saat ini kan Mas Adrian ini kalau saya lihat kan sudah hampir 4 tahun berjalan di Super App ya. Ya, alhamdulillah. Nah, boleh nggak sih cerita sedikit nih gimana awal mulanya join di Super App, terus bagaimana nih perjalanannya dari si Mas Adrian nih? Awalnya kan Mas Adrian itu role-nya itu sebagai developer. Betul. Nah, terus sampai hingga sekarang ini bisa jadi engineering manager gitu. Oh, panjang ya dari bawah soalnya. Wah, benar. Oke. Baik. Awalnya itu join di Super mungkin 4 tahun lalu betul. Itu tuh diajak sebenarnya sama rekan kerja Mas Irfan kalau di sini. Tech lead di sini sekarang. Oke. Nah, dulu tuh diajak jadi backend engineer awalnya Oke. di tahun 2021. Nah, di sana kurang lebih 10 bulan kemudian dipercaya untuk pegang satu squad waktu itu operation kebetulan. Yang operation ini kalau gambarannya adalah ruang lingkupnya itu seputar pemasukan barang di gudang, Oke. pengeluaran barang di gudang, kemudian pengiriman pesanan ke customer kan. Kemudian ada juga terkait stok di warehouse, itu pas di operation. Ya. Kurang lebih 2 tahun lah Oke, 2 di tahun. operation itu. Nah, setelah 2 tahun itu dipercaya lagi untuk pegang peran baru yaitu interim engineering manager sampai saat ini sih kurang lebih. Kurang lebih gitu sih kalau 4 tahunnya. Oke, berarti cukup kompleks juga ya dari sisi operation ya. Ngurusin stock warehouse ya. Lebih ke arah pengiriman barang, berarti ke arah courier app ya. Ke arah berarti arah picking, ya picker packer lah ya. Nge-pick barang sama nge-packing barangnya, monitoringnya juga. Tapi apa sih pengen tahu juga nih momen yang paling menantang waktu masih di engineering nih di squad operation dulu tuh seperti apa sih? Paling menantang ya. Iya. Yang paling menantang dari pas ini dulu kali pas si engineer kali ya waktu di operation. Itu ada satu momen sebenarnya di operation ini bisa dibilang salah satu squad yang bug atau kalau di kita tuh istilahnya emergency center ya, EC. Itu yang paling banyak bisa dibilang awal-awal. Itu kan sedangkan untuk masalah stok ini kan sensitif. Kita nggak boleh banyak miss karena itu mempengaruhi ini ya dapur kita lah ibaratnya. Nah, itu momen yang paling menantang sih. Makanya di situ saya belajar untuk terkait komunikasi, terutama dikuatin komunikasinya sih pada saat sebelum development dimulai, lebih komunikasi terbuka sama teman-teman PM, teman-teman engineer yang lain, tim kita. Nah, di situ alhamdulillahnya waktu itu penurunan sih dari sisi jumlah bug yang tadinya banyak, berangsur-angsur lebih sedikit dan lebih stabil. Kurang lebih tantangannya di situ. Nah, tapi dari tantangan itu juga mungkin salah satu cara yang buka jalan saya loh untuk bisa dikasih kepercayaan lebih. Jadi tantangan itu sebenarnya
bagus untuk diambil, karena itu juga bisa jadi jalan kita untuk dari tanggung jawab yang lebih lagi sih. Menurut saya kayak gitu sih. Oke. Ada yang menarik buat saya nih Mas Adrian. Apa tuh? Ketika case yang di operation itu mungkin masalah stok kali ya, berangsur-angsur mulai turun dan sebagainya, itu gimana cara strategi Mas Adrian bisa menurunkan agar masalah impact ataupun problem yang ada di stok ini bisa berkurang dan sebagainya? Oke. Ini ya apa ya, berangsur-angsur lah, karena kan kita pertama mungkin requirement-nya memang datangnya dari produk full ya, tapi karena ada case by case seperti itu, kita lebih sensitif dan lebih collaborate lah. Ibaratnya kalau ada sesuatu yang memang belum terbahas, kita bahas kayak gitu, karena kita based on pengalaman sebelumnya ada kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Nah akhirnya lama-lama kan case yang kita pegang udah lengkap nih. Jadi kita bisa banyak nutup di situ sih. Jadi nggak semua datang dari produk, jadi bisa datang dari engineer, dari QA, bahkan requirement kayak gitu. Jadi at least harusnya bisa mengurangi potensi masalah yang akan terjadi di production kayak gitu sih. Oke, berarti kan awal dari sisi sebelum tahap development dia udah ada istilahnya grooming ya, discussion produk yang ingin diimprove dan sebagainya, ataupun fitur-fitur baru. Nah, terus kalau dari sisi teknis yang Mas jagain agar masalah stok ataupun tidak ada anomali stok dan sebagainya. Nah, dari sisi teknis, dari sisi kita sebagai developers, engineer, itu gimana cara Mas Ayan mengatur, mensiasati, membuat strategi untuk timnya? Oke, teknis ya. Sebenarnya ada beberapa sih, tapi at least dari sisi development itu perlu direview. Nah, sebelum development itu dites oleh QA, biasanya kita review bareng-bareng. Kayak gitu. Itu dari sisi review, tech reviewnya. Kemudian review code itu bukan dari internal person aja, tapi dari tools juga. Kita ada toolsnya yang untuk nge-review quality si code dari teman-teman engineer. Itu juga ada. Kemudian ada juga ini terkait notif. Ini pasca deployment. Kita juga ada notif. Kita buat sendiri sebenarnya kan terkait stok ini sensitif. Kita ada ngecek stok, notifikasi stok gitu. Misalkan ada anomali sedikit, nanti akan muncul notif. Jadi kita bisa tahu lebih awal sih. Itu pun setelah berjalannya waktu, kita kayaknya butuh ini, kita buat kayak gitu. Berarti case by case lah ya. Ketika ada isu, kita buat ini, perlu notif dan sebagainya. Perlu kita buat agar men-trigger sebelum terjadi, kita bisa lihat tahu duluan gitu ya. Iya, betul. Ibarat apa ya? Langkah awal ya, pencegahan lah ya, pencegahan dini lah ya gitu ya. Tapi kita setelah itu mungkin cukup panjang nih, kita lanjut ya. Kita mulai daily goal yuk. Oke, kita lanjut ya. Masalah keperalihan, awalnya kan Mas Adrian itu sebagai developer ya. Mas Adrian peralihan dari developer ke squad lead. Nah, hingga sekarang udah sebagai sebelumnya mungkin ya, saya belum tahu juga nih, udah menjadi interim engineering manager. Pasti punya tantangan dong, iya nggak? Nah, tapi menurut Mas Adrian nih, yang paling berat saat bertransformasi dari developer ke role-nya kita sebagai leadership itu apa sih yang menjadi tantangannya? Ada nggak sih merasa canggung atau tegang atau apa sih yang perlu Mas persiapkan, perlu prepare apa gitu? Nah, mungkin peralihan tuh ada beberapa kali ya. Saya dari back-end engineer biasa, kemudian ada ke ISL kalau squad lead di sini namanya ya, kemudian ke interim IM ini. Peralihan pas pertama sih dari sisi engineer ke squad lead itu cukup kaget sih. Kan biasanya kita engineer biasa itu adalah ngerjain tiket-tiket yang udah kita dikasih ke kita, makanya kita fokus ke satu tiket aja. Enak sebenarnya itu dari sisi sehari-hari ya, tapi ya itu tanggung jawabnya cuma satu. Kemudian dialihkan ke squad lead. Nah, di sini udah agak beda karena kita nggak mikirin kita sendiri. Kita harus mikirin teman-teman kita, tim kita, tiket-tiketnya kayak gitu, breakdownnya kayak gimana. Kemudian teknisnya juga, misalkan kita ada yang perlu kita sharing atau kita minta pendapat, kita bisa share pendapat kita ke tech lead, minta pendapat ini bagusnya teknisnya gimana. Itu di squad lead waktu itu. Kemudian kalau udah masuk ke interim engineering manager, itu kan ada beda lagi ya. Nah, di sana mungkin udah mulai belajar kayak
di let it go, jadi kita lepas ke teman-teman. Jadi kadang masih ada rasa mau terjun langsung ke code untuk refactor ataupun apapun, tapi mungkin itu bisa diarahin lagi ke teman-teman engineer atau ESL kayak gitu. Jadi mulai belajar hal kayak gitu sih, kayak mentoring, lebih banyak komunikasi sih kalau dari sisi interim engineering manager, bareng teman-teman PM, bareng-bareng stakeholder lain, bareng-bareng lead lain juga, kurang lebih gitu sih. Oke, berarti yang saya tangkap lebih ke arah yang dulunya kita tanggung jawabnya cuma satu, sekarang kita bisa multiple nih. Iya. Tanggung jawab nih, yang udah kita harus maintain, kita manage squad lead ya, dari kita manage ESL dan kita manage tim juga ya. Oke, tapi pernah nggak sih ada merasa hal perbedaan antara Mas mengatur dari sisi tim dengan leader lain ketika temu dan sebagainya kayak gitu. Terus kan apalagi kita udah ngeliat nih, kembali lagi nih ke sekarang, skill apa yang paling penting nih yang dimiliki si Mas Adrian yang udah bisa dipercaya sebagai untuk memimpin squad ya. Tapi sekarang pun udah multiple squad. Nah, apa sih yang kita perlu miliki dari skill itu? Oke, kalau bahas skill sebenarnya ini harusnya bisa diterapin ke semuanya ya. Jadi skill yang menurut saya paling penting itu komunikasi sama trust sih. Karena komunikasi ini bukan cuma soal ngomong, tapi soal nyampain ekspektasi itu dengan jelas. Juga terkait bisa jadi jembatan dengan teman-teman PM atau lead lain sih. Kurang lebih itu sih. Jadi trust sama komunikasi yang harus dijaga sih, sama tanggung jawab. Oke. By the way, Mas Adrian gimana sih cara ngebangun kepercayaan ini? Saya lihat kan Mas Adrian ini orangnya sebagai manajer ini orangnya tenang ya, humble. Jadi ketika ada case by case, kadang ada isu nih production dan sebagainya. Yang saya tangkap dari Mas Adrian adalah ya gimana caranya kita bisa solving ini tanpa kita harus don't panic ya. Kan kebanyakan ada leader-leader mungkin panik, coba langsung ya sudah gua ambil alih. Nah, tapi dari sisi Mas Adrian lebih ke arah ngecek dan langsung ngedelegate ke tim. Nah, itu gimana tuh cara ngebangun kepercayaan kepada para engineer yang tiba-tiba ketika kita delegate, dia langsung mau nih mengecek nih, apalagi dengan bisa kolaborasi dengan tim produk juga, product manajernya kita kayak gitu. Oke. Sebenarnya karena saya balik lagi ya, tadi kan saya datangnya dari bawah ya, makanya saya banyak kenal nih karakter teman-teman. Apalagi banyak juga tahu misalkan isu ini memang datangnya dari siapa. Kayaknya mungkin dia akan lebih cepat untuk fixing. Oke. Nah, kita akan prioritaskan itu dulu sih, terutama untuk masalah-masalah yang priority-nya highest. Makanya kita usahakan yang bersangkutan yang memang lebih paham ngerjakan, kecuali yang medium mungkin kita bisa oper-oper buat teman-teman yang lain saling tahu scope-nya ya, atau belajar di isu itu. Kurang lebih gitu sih Mas Maul. Oke, berarti lebih karena kita dari Mas Adrian itu dari bawah dan sebagainya, kita tahu nih dan mengenal semua karakter masing-masing developer ya, yang mana kita bisa targetin untuk melakukan fixing dengan cepat ketika ada isu di production kayak gitu. Oke, nice sih Mas. Cuman ada lagi nih Mas yang saya pengen tanya ini Mas. Kan Mas Adrian ini kan sekarang sebagai engineering manager ya. Nah, sekarang kan udah pegang 3 squad tuh. Ya, berarti ada di operation, procurement, sama Vanguard. Betul. Nah, Vanguard itu kan lebih ke arah aplikasi kita, marketplace kita ya. Betul. Nah, yang kita pengen tahu nih, gimana sih cara Mas Adrian ini ngelola prioritas dari prioritas ini, gimana cara maintain 3 squad ini? Terus dari sisi resource-nya di antara ketiga ini gimana cara ngatur tim-tim ini? Padahal mungkin kalau kita bisa lihat project kita mungkin gede, banyak nih, beberapa bercabang. Nah, dari sisi resource yang mungkin keterbatasan, itu dari sisi Mas Adrian gimana caranya? Oke, sebenarnya kalau tadi ada berarti dari sisi prioritas sama resource ya. Kalau dari sisi prioritas pasti kita based on komunikasi bareng teman-teman produk, karena bagaimanapun yang tahu priority tiap-tiap fitur itu pasti datangnya dari produk. Mungkin kita hanya bisa ngasih saran atau feedback. Itu kan bisa dipertimbangkan lagi sama teman produk ya. Itu terkait priority memang kita based on komunikasi. Bisa jadi priority-nya bisa bergerak juga tuh, yang tadinya datangnya produk A, B jadi BA, itu tergantung juga. Kemudian kalau masalah resource masing-masing squad ya, tadi kan ada 3 squad ya.
untungnya saya di sini bisa sharing-sharing juga bareng teman-teman lead yang lain. Jadi kita based on diskusi bareng penentuan squadnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita obrolin bareng nih alasannya apa squad ini berbentuk kayak gini. Kemudian kalau udah memang nggak ada yang komen lagi, itu udah komposisi terbaik, kita pakai komposisi kayak gitu resource timnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Makanya tadi saya dapat kata-kata dari Mas Adrian terakhir ketika ngatur research, ketika ada isu maupun berjalan sprint, berarti Mas Adrian langsung poinnya adalah menuju orang siapa yang bisa melakukan phishing tanpa mengganggu sprint yang berjalan, ya nggak? Iya. Karena kan, jadi Mas poinnya adalah Mas sudah tahu nih targetnya siapa nih yang bisa nge-phishing cepat ketika prioritinya ini secara high gas ataupun high. Tapi kalau yang mungkin low medium masih bisa bisa sepadat lah atau bisa delegasi yang ke lain kan. Gitu. Oke, nice. Nah, cuman ada lagi nih Mas, pertanyaan yang saya bingung, mungkin apa sih pendekatan dari Mas Adrian ini untuk menyelaraskan kebutuhan dari sisi bisnis ya sama dan kualitas teknis juga di masing-masing squad kita, 3 squad ini kayak gitu. Gimana? Oke, kadang ya bisa jadi kayak gitu sih. Jadi misalkan ada kebutuhan bisnis yang memang mungkin bisa dibutuhkan cepat gitu ya. Sedangkan kalau kita butuh cepat pasti ada beberapa yang dikorbankan kan. Betul. Dari sisi misalkan performa atau dari sisi logging yang belum terlalu lengkap atau bahkan dari sisi support automationnya ibaratnya kan. Kadang masih ada beberapa yang kita pertimbangan. Jadi kita diskusi dulu mana yang mau kita turunkan dulu, tapi itu bukan sekedar dilewatin, itu akan jadi utang kita. Boleh cepet tapi nggak boleh ngawur. Oke. Kalau ada workout kayak tadi harus siap untuk berutang di next periode atau sprintnya ibaratnya kayak gitu. Oke. Berarti lebih ke arah dia bakal mengambil tiket-tiket yang belum terselesaikan. Iya betul. Harus dibayar utangnya lah ibaratnya. Oke, dibayar utang kan dengan tiket-tiket yang baru lagi. Iya. Berarti makin banyak gitu ya tanggung jawabnya ya, makin Iya. besar juga ya. Oke, nice bro. Oke, tapi lanjut lagi nih Mas, pernah ada nggak sih masa-masa trade off ketika sulit antar deliver cepat sama versus maintainability? Gimana tuh cara ngejikapinya tuh dari sisi Mas Adriannya? Oke. Sebenarnya kalau butuh cepat ya kayak tadi, Iya. ya sebenarnya dari teman-teman produk pasti maunya cepat nih. Betul. Tapi balik lagi kita based on kita bawa data nih, misalkan kalau kita butuh sekian waktu pasti ada ini yang dikorbankan. Nah kita harus sharing. Pasti hasil dari diskusi itu pasti ada satu kesimpulan karena kalau kita tujuannya sama yaitu deliver produk yang baik, pasti nanti akan ketemu jalan sih. Gimana cara terbaik untuk deliver produk tersebut secepat mungkin atau sesuai timeline yang sudah ditentukan oleh teman-teman produk dan juga engineer. Kurang lebih gitu sih. Oke. Ya. Berarti cukup menarik ya. Karena kalau saya lihat dari semua PM yang udah pernah bekerja sama nih dengan Mas Adrian, karena kan Mas Adrian itu dari sisi developer ya kan, dan udah jadi manajer juga. Kalau saya lihat udah pernah kerja bareng dan responnya pun ngasih rekomendasi, intinya memberikan feedback yang positif lah ya gitu ya. Nah tapi menurut Mas Adrian apa rahasianya sih kita bisa ngebangun kolaborasi yang sehat gitu, yang lebih baik antar PM, intinya positif lah. Gimana caranya itu Mas Adrian? Kolaborasi ya? Iya. Oke, kalau soal kolaborasi sebenarnya menurut saya kolaborasi yang baik itu adalah yang dua arah. Oke. Jadi kita mendapat masukan dari produk dan juga teman-teman produk juga kita kasih feedback. Jadi dua arah. Jadi nggak tertutup. Jadi sama-sama open. Itu satu. Untungnya juga memang teman-teman produk di sini suportif semua sih, keren-keren. Makanya itu mungkin lebih mempermudah saya juga. Kurang lebih gitu sih kayaknya. Oke, berarti nggak ada yang saling tersinggung ya? Harusnya. Singgung menyinggung dan sebagainya ya. Berarti Nggak saya boleh. lihat dari sisi produk sama developer juga ibaratnya cukup dewasa lah ya. Untuk menyikapi ketika ada pun improvement yang mungkin sekiranya pengen cepat dan sebagainya lah, ataupun secara teknis yang nggak mungkin bisa deliver dengan cepat dan perlu penanganan ataupun secara general ataupun definition of done-nya ataupun dari sisi PRD-nya yang perlu requirement yang jelas dan sebagainya lah ya. Oke, tapi gimana sih cara Mas Adrian ini lanjut kita menangani masalah hal prioritas nih? Nah,
menangani perbedaan prioritas ataupun sudut pandang antara tech dengan produk. Nah, gimana? Oke, jadi ibaratnya produk punya sesuatu, tapi kita juga punya ada yang dikejar gitu kan. Oke, balik lagi sebenarnya tadi komunikasi sama teman-teman produk harus dijaga. Jadi apa yang mau dikejar sama produk harus kita omongin lah. Jangan sampai produk kekeh sama maunya produk, kita kekeh sama maunya kita. Nah itu kan nggak akan ketemu ya. Makanya kita harus jaga komunikasi itu. Nah, kalau memang tadi balik lagi, kalau memang tujuan kita adalah kan visi misi kita kan sama ya, untuk buat suatu produk yang memang terbaik untuk user. Makanya kita lihat nih, lebih priority yang mana, urgensinya yang mana, kayak gitu. Misalkan memang dari sisi produk lebih urgensi, ya udah kita ngalah. Tapi mungkin kalau dari sisi produknya udah nge-lag, kan itu performance tech kita harus jaga, makanya kita juga naik berarti. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Menarik juga ya. Dari Mas Adrian nih udah banyak pertanyaan yang saya tanyakan. Apalagi ada satu poin yang terakhir Mas yang saya pengen tanyakan. Gimana cara menangani yang dimana produk itu kita pun engineer ya. Ada di situ ada QA kita ya. Ada QA juga, ada developer sama produk. Itu gimana tuh cara menangani, mensiasati, membuat strategi antara komunikasi yang baik antara developer, QA ke produk. Nah dari sisi tiga ini pernah nggak sih ada mengalami miss antara QA dengan developer? Atau gimana tuh caranya tuh mensiasati strategi Mas Adrian? Oke, pasti pernah lah ya. Karena pasti ada sesuatu yang nggak undefined lah ibaratnya kayak gitu ya. Oke. Kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya jangan dibawa baper ibaratnya itu harus kayak gitu. Jadi kita profesional. Kita memang temuan-temuan kayak gitu kan pasti ada. Tapi kita balik lagi fokus kita adalah membuat produk yang sebaik mungkin, setangguh mungkin, sekuat mungkin. Makanya balik lagi. Nah, kalau misalkan ada temuan, kita komunikasiin bareng dari sisi engineer, QA, produk, bahkan saya sendiri. Baiknya kayak gimana? Apakah ini memang benar-benar priority atau kayak gimana? Kalau enggak kan nanti kita bisa masukin ke schedule berikutnya. Nice. Kurang lebih. Oke. Dari saya sih cukup ya Mas Adrian. Waktunya atas waktu dan insight-nya juga yang luar biasa. Tapi sebelum kita tutup juga nih, agar yang lain atau para yang nonton juga nggak penasaran, boleh nggak sih kasih satu quote buat kita, prinsip ya ataupun motivasi dari Mas Adrian yang pegang dalam perjalanan selama karir dari sebagai developer sampai sekarang udah sebagai engineering leader, sebagai engineering manager, khususnya untuk teman-teman developer kita nih. Gitu. Kata-kata ya. Oke. Menurut saya untuk jadi engineer yang oke itu harusnya sebenarnya harus bisa jaga kepercayaan sih. Harus bisa jaga tanggung jawab, harus suportif, jangan berhenti belajar karena itu yang bikin kita sustain jangka panjang. Karena menurut saya untuk berjalan ke leadership itu bukan soal jabatan, tapi soal kepercayaan dan tanggung jawab yang kita jaga tiap hari, konsisten. Jadi menurut saya itu sih kuncinya. Kayak gitu. Oke. Buat teman-teman developer berarti gimana nih? Buat teman-teman developer ya jangan berhenti belajar, harus konsisten terus kalau bisa. Kemudian jangan terbuka lah intinya gitu. Oke, nice juga sih dari Mas Adrian nih, thank you udah ngisi acara kita di Supergulik. Ya intinya segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk yang terbaik buat tim lah ya. Jadi ketika kita punya pemikiran yang berbeda antar divisi, yaitu produk, ada developer, ada QA juga, gimana caranya si engineer dengan tim produk ini bisa membuat produk kita menjadi yang berkualitas, yang saya tangkap ya, menjadi berkualitas yang ketika naik di production secara user pun ngelihat, secara customer experience-nya bagus dan sebagainya, tidak ada masalah, ada problem ya. Intinya kualitas yang perlu ditingkatkan bukan kuantitinya. Kalau saya ditangkap lebih ke arah menjaga stabilitas dari sisi aplikasi ini ataupun dari sisi backend kita, internal tools kita lah.
dari saya mungkin itu aja ya Mas Adrian ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi nih tentang perkembangan dari sisi masing-masing squad. Karena saya lihat ini kita cuma ngebahas tentang Mas Adrian. Nah gitu, next mungkin gimana nih cara dan secara teknis dari Mas Adrian menangani hal-hal yang urgent dan sebagainya. Wah itu lebih dalam lagi. Jadi saya thank you untuk semuanya. Selamat pagi, kita ketemu lagi nanti di next chapter berikutnya di Super Ngolik. Salam hangat, Maulana Jayadi dan Mas Adrian. Thank you. Thank you, dadah. Oke, ini Mas. Thank you.